ini ket mau. Lah ya iki wis arep janjian, tapi wong iku yo urung teko-teko. Lah, iki dirasani kok. Oh iya, Terus dari Kalimantan nggih? iya. Loh, kok Tapi aslinya Nganjuk. oh, kok saya pikir kok dapatnya di Nganjuk. Jauh banget Kalimantan kok daftarnya di Nganjuk. Iya, betul Apa di sekali. sana tidak ada apa? Kantor. Tugasnya. Kalau di Kalimantan usahanya apa? Kita aktif itu penjualan bibit sama rehab gas. Gas itu penanaman di gunung-gunung yang gundul itu loh mas. Oh. Kita kerjasama sama tambang. Realisasi. Ya, reforestasi. Terus kalau di Nganjuk? Asli Nganjuk. Enggak. Usahanya di Nganjuk ada? Ini mau bikin bawang goreng ini loh mas. Oh, iya. Kan di Nganjuk sentralnya bawang merah. Betul. Ini mau dikemas jadi bawang goreng. Oh, makanya mau dapat barang gitu. Ya, makanya nyari jenengan. Oh gitu, siap membantu. Soalnya saya itu pendamping jual dari Kabupaten Nganjuk yang bisa mendaftarkan produk panjenengan untuk mendapatkan sertifikat halal. Selain itu juga bisa untuk mendapatkan PIAT, terus NIB itu juga bisa. Jadi cocok sekali kalau jenengan mau ketemu dengan itu. Kami mohon bantuannya dan arahannya untuk ke depannya. Monggo para pedagang makanan dan kuliner yang mau pesan, misalnya yang jualan lontong, soto, bakso, ayam lodo, mie goreng, bisa pesan ke kami. Kantor Kemenak itu apa yang buat orang-orang nikah itu mas? Kayak KUA gitu bukan ya? Oh iya betul. Betul, KUA itu dalam naungan Kemenak tapi di situ gitu. Iya betul. Dan mau menikah lagi. Enggak, cukup satu. Oh boleh kalau mau Satu menikah aja lagi. pusing. Kalau dibolehin dua ya, mungkin aturannya ke depan istri bisa. Seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kok Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe. Buat semua pelaku usaha yang mau usahanya berkembang bisa bekerja sama dengan itu dinas koperasi dan UM itu untuk naungan usaha yang mau mengembangkan usaha-usahanya. Jadi seumpama panjenengan punya produk, nanti jenengan bisa koordinasi kepada dinas koperasi dan UM untuk mendapatkan perizinan-perizinan, contohnya ya tadi PIAT, NIB, halal dan lain sebagainya. Mas, ini saya mau minta tolong. Mau tanya tentang data-data IFT sama ketentuan halal itu loh. Itu gimana caranya? Oh iya, ini Bapak siapa? Pulang. Oh, bulan ya. Untuk pendaftarannya yang pertama jangan mau daftar apa dulu? PIAT, halal, NIB atau apa dulu? Enaknya? NIB dulu. Oh iya. Jadi nanti ada runtutan apa aja yang harus dengan penuhi dulu. Kalau yang pertama NIB dulu, setelah NIB baru bisa PIAT dan lanjut ke halal. Tapi kalau halal sendiri itu kan berbeda sama PIAT karena beda naungan. Kalau apa itu namanya PIAT itu dari naungan Dinkes Dinas Kesehatan, kalau halal itu dari BPJS. Kalau dengan mau ke halal dulu boleh, ke PIAT juga. Kemana? Salahnya kemana? Ya, halal dulu aja. Oh iya, Pak. Soalnya hal yang ngurus saya sendiri. Oh iya. Oke, yang pertama NIB dulu nggih. Ya. Persyaratan NIB, contohnya NIB itu seperti ini nggih. Kasih tahu ke kamera. Nah, ini NIB nomor induk wirausaha, ini contoh dari Bulli. Nanti jenengan kan produknya apa? Mau bikin bawang merah. Bawang merah. Baik, bawang merah ini ada KPI. KPI itu apa? Itu jenis-jenis dari usaha panjangan. Kalau ini contohnya industri pupuk, keripik, sama juga kediri, katakanlah. Nanti kalau dengan produknya bawang goreng, maka masuknya itu ke industri. Kalau ada tambahan tapi ada tambahan nggak? Ya, rencana kan mau bikin Keripik ya. Nah kalau snack itu nanti masuknya kan KPI-nya ya ini kerupuk, keripik kayak nanti otomatis ada dua KPI. Jadi kita nanti ini ya
Mas. Masuknya yang industri kerupuk, keripik, peyek, terus sama bumbu dapur. Boleh, nanti saya masukkan di ini benjengan ada 2 KPI, bumbu dapur sama keripik. Keripiknya ada macam-macamnya, ada cuma satu aja. Nanti ada rencana keripik gandum, keripik gandum, terus keripik pisang. Jagung gitu loh. Kayak marling jagung Oh gitu. iya, Yang keripik. jadi masukin aja. Keripik. Nah terus itu nanti juga mau bikin kacang asin. Kacang asin tuh masuk ke kerupuk keripik aja. Kalau sambal pecel berarti ikutnya bumbu dapur. Nah enggak, kalau sampai kecil ini makanan dari kedelai dan kacang-kacangan ini masuk. Nah itu nanti juga mau bikin. Saran saya mending dengan kan hal itu ada maksimalnya. Maksimal 1 NIB itu 3 halal dengan jenis berbeda-beda. Contohnya tadi kayak kerupuk KDI-nya 1, terus tadi apa? Yang ini bawang di dapur, dan yang ketiga itu kalau dengan ini. Tapi kalau punya banyak lagi itu nggak bisa, hanya 3. Oh, 3. Berarti kan juga tuh ya keripik, terus bumbu dapur, Makanan. dari Ini untuk kalau NIB boleh bisa semua dimasukkan ke 3 KPI bisa. Tapi kalau halal itu nggak bisa. Kalau maksimal 3 itu. Maksimal 3. Dan itu nanti jenenge dapatnya sertifikat halalnya juga 3. Soalnya berbeda KPI. oh gitu. Tapi sama KPI tadi kan banyak. Ya. Itu nanti ada beberapa jenis-jenis dalam satu sertifikat. Sebenarnya sertifikat keripik tadi nanti ada sub-subnya. Contohnya seperti ini. Itu betul. Nah, ini contohnya yang saya buatkan itu dari kasut gitu. Ini ada risoles sama risoles mayo sama. Nah, jadi sama keripik nanti adanya ya keripik bergadung, keripik singkong, dan macam-macam itu nanti ada di sini. Ini lanjut ke halal dulu atau ke halal dulu? Nah, ke NIB sudah ya. Jadi penjelasannya ini tadi. Untuk kesehatan ya seperti biasa KTP jangan lupa sama ini email sama nomor. Nanti dikasih tulis saja dikasih saya dan ukuran punya usaha, maksudnya punya tempat usahanya lahannya. Nah berapa meternya nanti gimana? Oh gitu. Setelah NIB kita Mas, ke kalau tempat usaha itu jadi satu sama rumah tinggal nggak apa-apa toh? nggak apa-apa, yang penting sama makan ada rumah sama usaha nggih dibedakan aja yang usahanya aja, nggak usah jadi satu. Jadi Ya, ukurannya itu ukurannya cuma usaha aja. Ya. Terus yang halal nggih seharusnya memang kalau halal itu sudah dari 17 Oktober 2008 itu sudah selesai, maksudnya itu program yang sekarang kan gratis nih, gratis itu yang namanya itu sertifikat itu juga sama, tapi ini sudah berbayarnya 230 per sertifikat. Ya. Sama 3 tadi otomatis ya 230 per hari. Nah seperti itu. Nah untuk syaratnya ya yang utama itu KTP pasti, terus NIB. Nah tadi kan kita membuat NIB. Nah, ini jadi salah satu fondasi utama untuk membuat sertifikat halal. Setelah itu ini contoh ada yang masuk ke saya itu salah satunya di sini semua ada. Contohnya ini Gmail itu digunakan karena kenapa? Ketika nanti dengan daftar di akunnya pasti info apapun itu ada di Gmailnya sama nomor. Terus bahan dalam sertifikat halal itu pasti dengan mengirimkan bahan-bahan. Contohnya kayak tadi ini kan apa itu sambal pecel nih. Ini ada kacang, buah dan sebagainya. Itu kalau jenengan kerupuk, kayak otomatis ya dari bahan-bahannya apa aja gitu. Contohnya gadung, terus nah itu semua dimasukkan. Kalau bumbu biasanya ada bumbu rahasia, nah itu nggak dimasukkan. Jadi skala besarnya aja umumnya. Maka deh bumbu-bumbunya dan ada juga yang namanya cara pembuatan itu pasti wajib. Nanti dari step awal dari pengupasan atau itu diranjangi gitu. Nah panjangan itu semua ya jadi kayak harus step, nggak boleh satu. Contohnya gini, satu stepnya itu pengupasan,
terus pembersihan, terus penggorengan, itu nggak boleh. Oh, Harus berarti pengupasan. detail gitu ya? Detailnya yang pertama yang harus dilakukan adalah kita menyiapkan gadung tadi, Ya. dibersihkan, setelah itu ditiriskan. Terus pokoknya cara detail. Iya, iya. Itu contohnya pembuatan. KTP sudah tadi, Ya. sudah itu aja. Dan kalau sertifikat halal itu kan membutuhkan survei. Jadi nanti saya pendamping halal itu harus survei ke tempat usaha panjenengan. Jadi nanti saya ke sana melihat tempatnya itu bagaimana, apakah sudah standar halal. Nanti kalau belum standar pasti saya beritahu masukan, oh ini belum halal, ini kurang dibersihkan kayak gitu. Nah, menyiapkan produknya. Ya. Nah, sama produknya ini guys. Nah, produknya ini disiapkan, nanti ketika saya ke sana saya sudah ada produknya. Fungsinya buat apa? Buat dokumentasi kunjungan. Oh ternyata saya melakukan kunjungan ke jenengan sudah periksa, nanti di-upload di akun jenengan. Gitu. Nah, satu lagi untuk produknya, jenengan harus ada stiker usaha, stiker produknya jenengan itu harus sudah ditempel. Otomatis stiker jenengan sama 3 ya. Produknya juga ada 3 atau bermacam-macam, semua harus ada. Oh, nanti pas waktu Pas kunjungan waktu ya. kunjungan, soalnya fotonya rusak setiap produk. Jadi semua nanti dikemas, dikasih label dan bahan baku Oke. gitu ya. Kalau bahan bakunya nggak usah di apa? Kenapa nggak usah di cuma tulisan aja. Yang wajib Yang sudah jadi ini produknya, stiker dari saya ke sana. jenengan didampingi dari pihak Saya nggak, biasanya saya didampingi sama pihak dinas UMKM. Cuma kalau UMKM halal dari dinas UMKM. bukan dari BPJBH. BPJBH itu Badan Jaminan Produk Halal ini. Itu naungannya Kemenang. Oh, Kemenang ikut Iya, naungan. naungannya Kemenang, cuma dia itu berdiri sendiri. Oh, ada kantornya di Ada Nganjuk, Kemenang Nganjuk. Jadi kalau PIRT atau pangan industri rumah tangga itu untuk mencarinya itu di dinas kesehatan. Nah, PIRT sendiri itu nanti jenengan ketika mendaftarkan pasti ada survei juga dari puskesmas terdekat sesuai dengan domisili masing-masing. Nah kalau yang tadi BPJBH itu badan proses jaminan produk halal untuk jenengan yang mau mendaftarkan ke halal. Naungannya itu di Kemenang buat semua pelaku usaha yang mau usahanya berkembang bisa bekerja sama dengan dinas koperasi dan UM itu untuk naungan usaha yang mau mengembangkan usaha-usahanya. Jadi seumpama panjenengan punya produk, nanti jenengan bisa koordinasi kepada dinas koperasi dan UM untuk mendapatkan perizinan, contohnya ya tadi PIRT, NIB, halal dan lain sebagainya. Jadi Jangan lupa untuk penonton channelnya Kong dan ya yang ingin menawarkan produknya atau produksi rumahan agar produksinya lebih maju, segera mengurus persyaratan untuk mengurus NIB, sertifikat halal dan PIRT agar lebih berkembang. Monggo yang memerlukan bawang merah bisa menghubungi kami ke nomor 082 11 96 72 635. asli Nganjuk ya. Asli Asli Nganjuk. Produk Nganjuk. Monggo para pedagang makanan dan kuliner yang mau pesan, misalnya yang jualan lontong, soto, bakso, ayam lodo, mie goreng, bisa pesan ke kami.